Terus gua baca di komen-komen itu bahas tuh ya masalah ijazah palsu nek. Gini loh bro, kalian masih ingat nggak siapa sih yang mengangkat yang namanya isu yang namanya ijazah palsu Bapak Jokowi ini? Itu dari Fadlizon dan Bambang Tri, ya. Masih kurang kita gaduhnya negara ini. Saya tuh bersifat netral orangnya, ya. Nggak membela ke sana kesini. Dari dulu saya bilang banyak orang elit itu sekolah paket C, paket A, ya kan? Banyak pula, kenapa kalian nggak tuntut Raffi Ahmad dan segala mau menjadi menteri sekelas SMA keluar profesor apa dia, saya tanya ya, profesor apa dia tanya, saya tanya. Banyak sekelas Bahlil kalian nggak protes ya kan, Jokowi doang yang kalian protes. Jangan telungkup semua mikirnya. Kalian ingat 2018 lalu video-video saja saya di YouTube maupun ada di Nyai Dagelan Politik 2, ada di snack video itu banyak, udah tersusun di sana. Masalahnya yang mengangkat isu sara etnisitas ya di negara kita ini adalah Fadlizon. Ketika 98 terjadilah isu sara, penjarahan, pemerkosaan ya, penembakan, dan itu dimulai dari Fadlizon. Begitu juga dengan yang namanya ijazah Bapak Jokowi. Orang-orang itu yang pertama setelah gaduh dia lepas tangan. Memang dari dulu si Fadlizon yang selalu teriak PKI pelangak-pelongo, teriak PKI ya kan, memang selalu membuat gaduh. Udah gaduh begini kalian nggak berpikir kalau yang namanya Raffi Ahmad belum lama ini juga ya kan berstatus profesor doktor ya kan, kapan kuliahnya? Jalan-jalan lihat gajah di Thailand, pulang-pulang bawa toga. Kalian nggak nyadar juga gitu ya kan? Nggak nyadar juga. Nggak hanya Jokowi loh kalau mau protes, jangan Jokowi aja lo protes di situ ya. Ya, saya ingatkan jangan Jokowi aja yang diprotes. Kalau kalian, Roy Suryo, Dr. Tifa dan kawan-kawan kalau mau protes semua menteri-menteri yang mengikuti paket A, paket C, Paiko A, Paiko C, sekian miliar, ya. Ingat Raffi Ahmad menjadi wamen, ya wamen apa tuh dia? Ya kemarin jalan-jalan, abis lihat hotel di Thailand, pulang-pulang bawa toga, gelarnya apa? Doktor apa? Doktor Sentoloyo. Ya, itu salah satunya. Loh ya. Untuk orang-orang yang mengangkat isu-isu ya yang namanya masalah ijazah itu dulu Bambang Tri sama Fadlizon awalnya. Ingat, itu atas suruhan siapa? Ya. Simak yang namanya video saya di snack video saya itu Nyai Dagelan Politik 2 ada di sana. Ketika saya masih bermusuhan berat sama itu bebuyutan gua ya sama yang namanya Ajeng Ciut 16. Jadi lo harus tahu di situ, bro. Kita kalau mau nuntut tentang ijazah jangan hanya Jokowi toh, tuntutlah semuanya. Sekelas Bahlil, ya sekelas Bahlil gelar S3, kapan kuliahnya S3-nya? Kemarin pada waktu dia masih kampanye di situ, warawiri ngikutin Jokowi, tahu-tahu udah S3. Disitulah bro, kepalsuan itu banyak. Contoh aja Raffi Ahmad, ya abis jalan-jalan ke Thailand, pulang gelarnya doktor. Di mana sih universitasnya? No understand ya di mana? Ya begitu diusut ya rakyat Indonesia mengusutnya nggak taunya hotel tempat tinggalnya yang dia adain itu. Kalau sekedar piagam bisa beli di Jatinegara itu banyak. Lu mau piagam model gimana, mau sertifikat model gimana dibuatin asal ada duit 75.000 udah kemahalan. Ya, itu sekedar gelar tok. Tapi kalian jangan mengusut hanya Jokowi tok. Kalau mau adili semua. Ya termasuk Raffi Ahmad, ya. Yang gelarnya doktor. Hei, kalau mau hanya sekedar gelar, ya sekedar pin, lo mendapatkan pin, ikuti UMKM aja dapat lo pin, ya, pakai jas, ya, pakai blazer, gitu, pakai toga bisa, ya. Bukan diri untuk apa Seru bener bahasanya. memberontak terhadap negara. Pak Gerge, sayangnya begini ya. Jadi yang disayangkan ini yang muka-muka seperti ini nih, yang jadi kroco-kroconya itu kan, seperti si Egy gitu kan. Iya. Nah, ini orang-orang muka-muka Indonesia juga sih sebenarnya.
Mereka korban Nama-namanya sebenarnya. aku tuh begini bang, nama-namanya rata-rata Islam, tapi pola pikir mindset mereka mengikuti ajaran-ajaran Yaman. Sementara Yaman itu disiapkan oleh penjajah untuk mengadu domba, memecah belah dengan masuk mereka melalui agama. Orang kalau Halo, Betul, didoktrin dengan selamat agama, pagi yang dia baru akan terima bergabung. bulat-bulat pak. betul. Otaknya tuh nggak dicerna dulu karena dia telan mentah-mentah. Tetapi sebagai pengkhianat, Sekali. Karena bayangkan mereka itu pemimpin didatangkan di negaramu. awalnya aja, mereka didatangkan Kalau kan sama orang-orang Belanda ya. orang-orang Dimasukkan. memfitnah itu Nggak orang ada ini sejarahnya mereka itu memasukkan cucu Nabi, nggak ada. Enggak Cuman ada. kesini mereka sudah Mereka menguasai beberapa wilayah daerah. Mereka timbulkan narasi cucu Nabi kan begitu. iya masuk supaya orang-orang Muslim itu percaya. Karena mayoritas Indonesia itu Muslim. Halo, selamat Bagaimana cara pagi mendoktrin yang baru melalui gabung. agama. Selamat pagi. Jadi orang telan Assalamualaikum. mentah-mentah. Ya, betul. Ternyata itu tujuan Begini mereka Bang untuk Gurge, memecah belah. begini Bang Gurge. Iya, iya, Untuk iya. untuk agar gimana kita ini Yang kita baru rakyat gabung, Indonesia ingat selamat pedoman pagi. izin gabung gini. Oke. Pedoman kita itu Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Oke? Benar, Jangan benar. mau dihasut dipolitikus maksudnya gimana ya? Mempolitikus agama dan jangan kita mau korban akan itu. Ya. Dan mereka Sekali lagi dan saya mereka katakan, Pancasila antinya rasis. Mas, Bhinneka Tunggal benar, Ika benar, antinya rasis. benar, Sementara benar, Pancasila harus ada di dada kita. Jadi kalau misalkan benar. ada orang-orang besar itu memperalat agama untuk memenangkan partainya, buang jauh-jauh. Bukan Karena orang mereka itu besar. sudah tidak Ini pro ini lagi sama Pancasila. ini bukan Guru orang mereka sudah besar. mengajarkan rasis. Ini Betul, bukan betul, orang besar betul. dalam pemerintahan, tapi orang-orang di luar pemerintahan, orang-orang didikan Yaman ini, mereka mau memberontak dengan cara apa? Dulu memberontak orang pakai senjata, tetapi sekarang mereka memberontak dengan membangun narasi menyesatkan. Yes. Dan Mereka bahkan ini bertopeng di balik begini agama pun banyak. Bang Gorgia, bahkan begini kan, gembong-gembong PKI itu kan dari kalangan mereka, dari kaum mereka kan. Mereka yang Seperti menciptakan semua itu. Aidit gitu kan, Bahrul Barakbah itu kan dari klaim Ba'alawi itu, Mereka dari keturunan-keturunan Yaman itu sebenarnya. Nah, desain mereka berarti yang semua. membantai 7 jenderal itu kan berarti mereka. Bisa jadi, karena mereka itu desain bang, supaya bagaimana merebut itu semua. Mereka bagaimana membantai masyarakat itu berbagai macam cara mereka lakukan bang. Ya, Pribumi betul. itu dikorbankan. Jadi jangan sampailah kita mengikuti jejak-jejak mereka itu. Sayang banget. Selamat pagi yang baru gabung. Selamat Ya, pagi, selamat selamat pagi siang. Ibu, selamat pagi. Dan intinya gini teman-teman, kita itu tetap berpegang sama Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan jika ada oknum partai yang melenceng daripada itu adalah musuh Indonesia. Pengkhianat Bunda, pengkhianat. Pengkhianat. Bisa belah. Walaupun dia membawa-bawa agama untuk memperbaiki ya, membawa agama untuk karena bahwa sesungguhnya agama itu pun tidak suka perpecahan kan begitu. Betul, Iya. betul. Makanya harus bijak dalam berpikir karena ada sekarang ini partai berteriak-teriak bawa-bawa agama untuk memenangkan partainya, betul? Iya, hanya untuk mencari Bijaklah suara. berpikir. Secara nggak langsung mereka itu sudah menolak Bhinneka dan Pancasila. Tapi Ibu, selamat pagi ya. Saya mungkin agak berbeda sedikit ya. Ini Ya, yang saya yang terpampang di sini ada Bang Roy Suryo, ada Egy Sujana, lalu kemudian dinarasikan seperti kelompok Yaman dan lain-lain sebagainya. Tapi kan di dalam berdemokrasi itu kan sah-sah saja selama mereka tidak keluar dari koridor aturan yang negara yang berlaku. Saya kira masih wajar. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, apakah persoalan Papua Merdeka dan lain-lain itu menjadi soal agama kan begitu? Artinya, di dalam konsep perdebatan yang masih argumentatif, Maaf ya Bapak, jangan bawa Bapak, Begini. maaf ya, jangan bawa-bawa Papua Merdeka ya di sini nah ya. begini, bukan masalahnya kan sekarang yang Di sini nggak boleh bawa Papua Merdeka. iya tadi kan dia singgung soal Yaman, soal agama tertentu, kan tidak boleh begitu. Ya, tapi di sini nggak Karena boleh begini, bawa Papua Merdeka ya. Karena pandangan orang tentang bagaimana bernegara berdemokrasi itu kan sah-sah saja Ibu.
sah saja. Orang berpendapat itu kan diatur oleh undang-undang. Benar, benar Pak. Bel. Benar ya. Halo Bunda. Sah-sah saja jika tidak melenceng ya. Selamat Tapi siang, fakta yang terjadi ya, di Ibu-ibu. lapangan kan Pak. banyak yang melenceng Pak. Kebebasan itu diberi, kebebasan itu diberi untuk mencerahkan kehidupan berbangsa dan bertanah air dan bernegara, bukan untuk memframing hal-hal jahat yang di luar dari itu, Pak. Anda bebas berbicara, Anda bebas memaki orang, Anda bebas itu kebebasan Nah, yang di luar saya koridor. contohkan sekarang Pak. Misalnya kasus ijazah palsu itu kan Bang Roy Suryo kan dia menyampaikan menghargai keputusan Mabes Polri, tetapi kemudian ini dilanjutkan ke pengadilan. Ya, Artinya ada tempat untuk bagaimana orang yang merasa tidak mendapat tempat yang dari sisi keadilan, ya dia lari ke pengadilan. Kan begitu. Selama Karena itu dia tidak itu nggak percaya dijelaskan. sama polisi. Kalau nggak percaya sama polisi, pindah aja ke dunia planet. Ya bilang aja sama Roy Panci ini kalau Anda Begini, Ibu kok cara berpikirnya pindah ke begitu, Bu? planet. bukan begitu ya. cara berpikirnya. Tanya sama si Suryo ya, dia nggak percaya kepada Polri, tetapi dia sendiri pernah kan Begini, Pak. mengadu sama Polri soal isu ijazah ini, kan dia dulu yang mengadu ya. narasi yang Iya, mereka yang ngadu dia nggak bangun percaya, aneh. adalah narasi kebohongan mereka sendiri. Narasi kebohongan mereka sendiri yang mereka bangun berulang-ulang kali, tapi tidak ada tindakan. Akhirnya mereka lanjut terus berkoar terus. Akhirnya Ini diambil aja mereka tindakan itu lah. masih Tapi nggak Pak percaya Jos, kalau ijazah Jos Pak ini Jokowi kan- ini asli ya. Mereka itu Kan nggak ada- percaya ya kalau ijazah Kan Pak ada Jokowi pengadilan, asli. semuanya bisa Berarti dibuktikan. di mereka itu pengadilan. ngotot ya, Nanti tetap aja pengadilan yang ngotot membuktikan. mereka itu. Jadi pindah aja mereka ke planet, ke pulau-pulau yang banyak buaya itu. Mereka Simpel beli. kecil, Bang Alat, simpel kecil. Si Suryo merasa dia itu tidak ada keadilan bagi dia atas isu ini. Dan berarti dia nggak percaya dong kepada institusi polisi, betul nggak sih? Iya, Pertanyaan dia saya sendiri begini, yang kenapa dia bisa membuat tidak percaya, sementara dia sendiri pun pergi ke kepolisian. kepolisian juga Seolah-olah sebelumnya. KPU mereka nggak percaya, sementara seorang wali kota itu kan melalui proses verifikasi. Iya. Bahkan anak, ya Allah, saya bilang Roy itu sebenarnya apa sih? iya, unser anak dari kecil. Indonesia, benar, unser dari Assalamualaikum. Indonesia. Karena mereka Sebetulnya nggak gini, percaya kalau di negara gini, Bang Indonesia. Elot. Bang Elot, Sekarang kan Bapak Ibu sebetulnya- bisa melihat ada kasus-kasus Pertamina yang merugikan negara sekitar ya. Nggak usah nyimpang-nyimpang kemana-mana Anda. Itu Gini, lain persoalan. Bunda Cinta, Begini, lagi. Bunda Anda Cinta, tuh Bunda mengaburkan. Cinta. Gini, saya mau kasih tahu Bunda Cinta gini ya. Ini buat Bunda Cinta. Bunda Cinta kan sebagai ini ya. Sekarang mau saya Itu kasih tahu. Komnas HAM, Sekarang KPAI. gini, sebentar Pak. Sekarang pendukung-pendukung Anies sekarang itu berkamuflase. Saya kasih tahu aja. Biar Bunda Cinta nanti pinter menangani mereka. Mereka itu sekarang berkamuflase, malu mengaku pendukung Anies dan merasa jiwanya nasionalis, dan mereka sekarang nggak ada lagi namanya sekarang 01, 02, 03, 1. Mereka sekarang mengambil gini. Saya kasih tau Bunda Cinta ya, nanti biar pinter ya minumnya Iya. di sini gitu kalau ada orang naik. Jadi sekarang mereka itu kalau naik karena mereka sudah tahu ini kan ijazah Pak Jokowi sudah asli ya. Bareskrim kan udah keluarkan hasil dari laboratorium forensik sudah 100% itu asli. Itu satu. Sebenarnya memang itu dari awal kan asli. Memang kan Roy Suryo ini karena di ada yang ngedukung aja di belakang karena ada yang mendorong ini ingin menjatuhkan Pak Iya. Jokowi lawan politiknya yang busuk gitu ya. Betul. Jadi Bunda Cinta, jadi sebentar Pak, Waalaikumsalam, sebentar Pak. Gini loh, biar teman-teman ini gini loh, supaya kita semua ini jaga negara kita, NKRI itu dari siapa? Dari orang yang ingin merebut negara kita. Ya, Satu. benar. Kedua, ini adalah kerjaan dari lawan politik Pak Jokowi yang ingin Pak Jokowi itu ada di dunia politik keluarganya, seperti Mas Gibran. Tujuannya juga ingin menjatuhkan Pak Prabowo supaya mereka ini menguasai negara ini kembali dan kembali ke sistem lama lagi. Itu semuanya ya. Jadi nanti Bunda Cinta, mereka itu sekarang membuat modelnya kita mendukung semua pemerintahan yang baru. Nggak ada lagi di sini yang namanya pendukung Anies. Itu mereka tujuannya. Jadi mereka itu seakan-akan datang, udahlah
Jangan inilah, nggak usah yang kemarin bagaimana mereka menghinakan, bagaimana mereka menghina jasa Pak Jokowi. Sekarang mereka datang menasehati. Jadi Bunda Cinta, kalau orang mereka seperti itu jangan kasih tempat. Mereka Mereka udah sekarang berkamuflase mau mengadu mereka. domba. Jadi adu Mereka domba udah itu sangat berkamuflase. Musuh besar. dalam selimut. Musuh dalam Ya. selimut. Iya benar. Nah, Pura-pura jadi jadi nanti kawan. gini Bu. Pura-pura dukung Prabowo Iya. segala macam. Iya, Mereka Pak mencari Jos, iya sandaran. Bu Evan. Jadi Mereka nanti mencari kalau sandaran. mereka bilang katanya mendukung, itu adalah semuanya apa? Pendukung pengikutnya apa? Pendukung Anies anak Abah. Itu sekarang. Seperti itu. Setuju. Jadi harus gini Bu, kita harus kalau bukan kita menjaga negara kita ini siapa lagi? Gitu. Benar. Jadi Ya, sebenarnya di sini yang perlu kita bahas siapa? Siapa orang di balik Roy Suryo ini? Kok segitu kuatnya mereka sekarang sehingga mereka mempertahankan, ya Yang kan? jelas HTI dan FPI di balik semua ini. Bener, bukan hanya itu Pak. Bukan. Cuman Walaupun ada PDI. Banyak lagi. Banyak Nah, lagi. biar Banyak ini lagi. dibongkar ke permukaan gini loh. Saya percaya gini ya, rakyat itu kuat, gitu loh. 58% lebih kuat